Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Juliana, NIM 8595767373. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, serta bagaimana keduanya saling menguatkan satu sama lain. Filsafat ilmu adalah dasar pemikiran yang menentukan hakikat, cara memperoleh dan tujuan ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pendidikan adalah bidang yang mempelajari proses pengembangan potensi manusia. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Nomor 1, bagaimana filsafat ilmu pengetahuan dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan dan pengendali utama bagi ilmu pendidikan. Ada berikutnya, memperkuat eksistensi, yaitu filsafat ilmu menjelaskan bahwa ilmu pendidikan adalah pengetahuan yang sah dan berdiri sendiri, bukan sekedar praktik semata. Ilmu pendidikan menegaskan bahwa pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia dan proses pengembangannya, sehingga keberadaannya diakui sebagai ilmu yang mapan. Selanjutnya, menjamin keilmian merupakan filsafat ilmu menetapkan standar keilmuan seperti metode yang sistematis, logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membuat ilmu pendidikan tidak hanya berisi pendapat subjektif, tetapi pengetahuan yang dibangun berdasarkan cara berpikir dan penelitian yang benar. Dan terakhir, menanamkan nilai-nilai, yaitu filsafat ilmu yang menanamkan nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan ke dalam ilmu pendidikan, sehingga ilmu pendidikan tidak hanya berbicara tentang cara mengajar, tetapi juga arah dan tujuan yang baik bagi pembangunan manusia. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini filsafat timbal balik jika filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan, maka pendidikan yang baik juga memberi sumbangan bagi perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah tempat penerapan dan pengujian gagasan-gagasan filsafat ilmu. Ketika pendidikan dilaksanakan dengan bermakna dan bernilai, maka akan menjadi bukti nyata bahwa pemikiran filsafat dapat dijalankan dan bermanfaat bagi kehidupan. Masalah-masalah baru yang muncul dalam dunia pendidikan, seperti tantangan pembelajaran, perbedaan kemampuan siswa, atau perubahan nilai masyarakat, menjadi bahan kajian baru bagi filsafat ilmu untuk merumuskan pemikiran, konsep, dan teori yang lebih maju dan relevan. Pendidikan juga berperan menyebarkan dan mewariskan pemikiran filsafat kepada generasi baru, sehingga pemikiran tersebut terus hidup, dikembangkan, dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Nomor 3, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis yang membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena memiliki 3 pilar utama yang digunakan untuk meneliti, membedah, dan memahami setiap masalah dalam pendidikan secara mendalam dan lengkap, yaitu ontologi, apa yang dikaji, bagaimana pertanyaan tentang hakikat pendidikan, misalnya apa itu manusia, apa hakikat belajar, dan apakah pendidikan hanya sekedar memberi pengetahuan atau membentuk karakter. Dalam hal ini membantu kita memahami inti dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya, epistemologi, bagaimana cara mengetahui, menjawab bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan mengajarkannya. Misalnya, bagaimana cara siswa belajar, metode apa yang tepat, bagaimana kita tahu bahwa pelajaran itu berhasil. Ini menentukan kita pada cara berpikir dan bertindak yang benar. Dan yang terakhir, aksiologi, untuk apa dan apa nilainya, menjawab tujuan dan nilai dari pendidikan. Misal, mengapa kita mendidik, apa tujuan hakikatnya, ini apa yang ingin ditanamkan. Ini menjamin bahwa pendidikan yang dilakukan memiliki makna dan kebaikan. Ketiga, sudut pandang ini, maka setiap persoalan pendidikan dapat dilihat secara utuh dan tidak hanya dari satu sisi saja, sehingga solusi yang diambil menjadi tepat serta mendasar. Nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Ada beberapa penerapannya dalam berbagai aspek, yaitu kebijakan pendidikan saat pemerintah menerapkan tujuan pendidikan nasional. Itu didasarkan pada pandang tentang manusia dan nilai-nilai yang dianggap penting. Misalnya, tujuan membentuk manusia yang beriman, cerdas, dan berakhlak mulia merupakan hasil pemikiran filsafat tentang apa itu manusia yang seutuhnya. Selanjutnya,
penyusunan kurikulum, menentukan materi urutan dan cara menyampaikan pelajaran didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana manusia berkembang dan cara terbaik mereka belajar. Misalnya materi disusun dari yang mudah ke sulit, sesuai pandangan tentang hakikat pengetahuan dan cara memperolehnya. Yang terakhir, proses pembelajaran. Saat guru memilih metode mengajar, misalnya metode diskusi atau eksperimen, itu didasarkan pada pandangan bahwa pengetahuan dibangun bersama dan siswa harus aktif. Guru juga selalu mempertimbangkan nilai kejujuran, rasa hormat, dan keadilan dalam interaksi dengan siswa sebagai bentuk penerapan nilai kebaikan. Kesimpulannya adalah filsafat ilmu merupakan fondasi yang menopang kekuatan, kebenaran, dan makna ilmu pendidikan. Sebaliknya, pendidikan adalah tempat filsafat ilmu diuji, diterapkan, dan dikembangkan lebih jauh. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Dengan keterkaitan ini menjadi akan selalu berjalan pada jalur yang benar, bermanfaat, dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.